Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas tentang berbagai macam atau berbagai warna dan kandungan yang ada di dalam air bekas cukim emas. Dan kali ini saya akan mengolah air bekas cukim yang berwarna kuning. Sekalian kita buktikan apa kandungan yang ada di dalam air cukim yang berwarna kuning. Menurut sepengetahuan saya atau pengalaman saya selama memproses air bekas cukim untuk yang berwarna biru itu biasanya banyak kandungan tembaganya, dan untuk yang berwarna hijau biasanya itu banyak kandungan peraknya. Dan untuk berwarna hijau, terutama hijau muda, itu biasanya habis diproses atau dikeluarkan peraknya, dan perak yang keluar itu lumayan banyak. Dan untuk kandungan palladiumnya itu juga lumayan. Dan kali ini saya akan memproses air bekas cukim yang berwarna kuning. Dan ini ada karbit yang sudah saya larutkan. Lalu saya tuangkan ke air cukim yang berwarna kuning. Dan bisa diperhatikan warnanya itu langsung berubah berwarna hitam. Biasanya warna hitam ini merupakan palladium. Dan sepengalaman saya, pernah saya memproses emas. Di situ saya cukim, ya mungkin beratnya sekitar 10 gram untuk kandungan emas yang keluar itu cuma 200 mili, akan tetapi kadarnya itu 99 atau maspol. Dan untuk air bekas cukimnya itu warnanya berwarna kuning. Saya nitit itu tidak mendidih sama sekali, cuma warna airnya itu berubah kuning. Setelah saya proses, ternyata air yang berwarna kuning itu merupakan logam palladium atau banyak mengandung logam palladiumnya. Dan ini setelah saya karbit, lalu saya biarkan dulu beberapa jam. Setelah itu saya saring. Akan tetapi hasilnya ini kurang memuaskan, tidak ada endapannya sama sekali. Cuma saringannya ini berwarna hitam. Untung air bekas cukim ini tidak saya buang. Saya taruh di tempat lain. Setelah itu saya tuangkan lagi ke ember. Karena yang pertama ini saya kasih karbit, hasilnya kurang memuaskan. Dan untuk kali ini saya menggunakan soda api. Karena dengan soda api semuanya logam ini akan mengendap. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa memakai aluminium ataupun besi. Itu agar menempel ke logam yang kita tuangkan ke air bekas cukim tersebut. Dan proses ini tuh merupakan proses pertukaran ion. Untuk logam ini akan menjadi air,
dan airnya ini akan menempel ke logam tersebut lalu mengendap. Dan setelah saya kasih soda api lalu saya aduk, setelah itu saya masukkan aluminiumnya. Setelah saya masukkan aluminiumnya, saya biarkan sebentar dan bisa diperhatikan. Ini mulai ada reaksi atau air bekas cukimnya ini mulai mendidih. Saya tutup sebentar lalu saya cek dan saya lihat lagi. Ternyata mendidihnya ini bertambah kencang. Dan kalau begini, ini tandanya ada reaksi atau bisa dikatakan proses ini tuh bisa menghasilkan endapan. Saya tutup dulu dan saya biarkan agak lama, sekitar 1 jam. Setelah 1 jam saya lihat mendidihnya bertambah kencang. Dan bisa diperhatikan ini sudah ada endapannya. Lalu saya angkat. Dan kalau bisa selama proses mendidih itu ditutup yang rapat dan jauh dari kerumunan warga. Dan selama kita memproses atau mengolah limbah emas, usahakan itu jangan sampai mengganggu kelestarian alam, apalagi dalam pembuangan limbahnya. Dan untuk kelestarian alam harus kita utamakan dan kita jaga. Saya saring dan untuk air saringannya ini berubah berwarna jernih, berarti hasilnya ini untuk logam palladiumnya itu bisa dikatakan 99% itu terkena semuanya. Dan ini ada endapannya. Agar terlihat lebih jelas, ini saya pindah ke suatu tempat atau ke wadah yang lain. Bisa diperhatikan endapannya ini seperti hasil proses pencukiman atau emas hasil proses pencukiman. Akan tetapi endapan ini bukanlah emas, yaitu melainkan logam palladium. Dan saya bilang begini karena sebelumnya itu saya sudah pernah mengalami, dan ini harus saya ambil seperti serpian pecahan dari aluminiumnya. Bila tidak diambil, nanti bisa mempengaruhi kadar rendah tingginya palladium tersebut. Jadi bila Anda sebelum membakar atau melebur ataupun memblender, usahakan dibersihkan dulu biar hasil kadar yang kita peroleh itu lebih tinggi atau dengan kadar yang tinggi maksud saya. Dan bisa diperhatikan ini hasil endapannya. Saya campur jadi satu dengan yang ada di saringan tersebut.
karena ini nantinya akan saya blender atau saya lebur. Setelah saya jadikan satu dan saya biarkan dulu mengendap. Nanti setelah mengendap baru kita bilas dan kita kasih borak. Dan ini sudah mengendap. Setelah itu saya bilas. Setelah saya bilas seperti biasanya sebelum melebur atau memblender ataupun membakar, harus dikasih borak dulu. Tujuannya agar proses peleburan atau pemblenderan ataupun pembakaran itu bisa berjalan dengan lancar dan juga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah saya bilas, saya biarkan dulu mengendap sebentar. Setelah itu saya kasih borak. Untuk berapa banyak borak yang kita kasih itu tergantung bahan yang kita proses. Bila bahan yang kita proses itu berupa abu, biasanya untuk ukuran boraknya itu 2 kali lipat dari bahan yang diproses. Akan tetapi ini merupakan endapan logam. Maksud saya tidak tercampur dengan bahan seperti abu, pasir ataupun yang lainnya. Jadi untuk boraknya itu ya secukupnya saja. Setelah saya kasih borak, untuk langkah selanjutnya yaitu proses peleburan ataupun proses pemblenderan. Dan ini saya taruh ke kowi. Setelah itu saatnya untuk di blender atau dilebur. Hasil palladiumnya sedikit ada kotorannya atau keraknya, tinggal kita tumbuk. Jadi saya kira cukup sekian dulu dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.